Gue lupa terakhir kali nonton DC Extended Universe itu di bioskop kapan. Karena terakhir nonton film DC itu The Batman, tapi itu bukan bagian dari DCEU. Dan sekarang Shazam yang terbilang masih bagian DCEU tayang juga. So tanpa basa-basi, ini dia review Shazam Fury of the Gods. Sequel dari Shazam ini menceritakan kembali Billy Batson yang harus menghadapi putri-putri dari Dewa Atlas yang mencoba mencari kekuatan mereka yang dicuri di masa lalu. Oke, dari segi ceritanya sendiri ya, jujur aja nggak ada yang spesial dan alurnya ketebak. Sebenarnya bukan salah DC juga sih, tapi emang mungkin gue pribadi yang udah rada bosan dengan superhero yang memiliki cerita hampir sama setiap filmnya. Seperti gua bilang tadi, tidak ada yang terasa spesial, beda saat nonton The Batman. Tapi ya lagi-lagi ini film komedi superhero keluarga, jadi nggak ada yang bisa diharapkan lebih banyak dari segi cerita. Lalu untuk background story dari ketiga villain, sebenarnya udah oke penceritaan yang memotivasi perbuatan kejahatan villainnya. Namun buat gua lebih enak dibarengi dengan visual agar dapat emosional yang diberikan oleh para villainnya. Istilahnya kan rumah mereka dihancurkan dan kekuatannya diambil, jadi seenggaknya kita bisa melihat itu tidak hanya lewat percakapan, tapi secara visual juga. Kemudian untuk beberapa percakapan, jadi Shazam 2 ini pastinya menceritakan tentang dewa dan mitologi. Nah, di dalam beberapa percakapan itu ada yang bikin gua bingung dan pusing karena menyebutkan karakter-karakter dalam sekaligus. Ya ini bukan kekurangan yang gimana-gimana, karena gue juga gak baca komiknya jadi gak familiar dengan beberapa karakter. Gue cuma pengen tahu aja apakah ada yang sama kayak gue atau enggak perihal masalah ini. Masih ngomongin soal dialog, ada satu penempatan dialog yang menimbulkan respon gue kayak apaan dah. Tepatnya di adegan Freddy dengan Anne yang mereka berhadapan dengan naga. Ya lu yang pada nonton pasti tahu. Mungkin kalau percakapannya gak dibarengin dengan teriakan mereka jadinya gak cringe. Mungkin niatnya mau mendramatisir, tapi gue ngeliatnya jadi kayak cringe. Ya terlepas kekurangannya, gue masih bisa menikmati ceritanya meskipun ya tadi udah gue jelasin ya. Acting dari pemainnya juga menurut gue gak ada masalah. Dan setelah lama gak ngeliat Lucy Liu main film, ya sebenarnya dia ada main beberapa film, tapi gue gak nonton filmnya dia. Nah gue senang bisa ngeliat di film ini sebagai penjahat. Meskipun di tengah konflik memuncak, karakternya malah jadi kurang dilihatkan ekspresinya. Lalu membahas visual di film ini, serta CGI-nya lumayan bagus meskipun ada beberapa adegan yang sedikit kasar tapi selebihnya udah oke. Apalagi saat Antia itu pakai kekuatannya mirip-mirip Doctor Strange, tapi sayangnya nggak begitu sering dilihatkan. Oh iya satu lagi, gue suka dengan visual monster yang dimunculkan di sini. Salah satunya ada Cyclops, bener-bener Cyclops yang kayak di dunia Yunani. Kesimpulannya, Shazam Fury of the Gods masih bisa dinikmati dan menghibur. Penempatan komedinya pas, kalau lagi serius ya serius, nggak ada komedinya. Tapi dari segi cerita, Shazam gak berbeda dari film superhero pada umumnya yang udah banyak di pasaran. Terakhir, film ini berasa sia-sia kalau kedepannya nggak dimasukin ke DCU versi James Gunn. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.